Sementara kasus lainnya, upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus dilakukan. Dalam 2 pekan terakhir, tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri, hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, serta didukung intelijen yang baik. Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Rabu 3 September 2025, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR diharapkan dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengaku pernah dibantu Arya Daru Pangayunan kala mendampingi korban TPPO di Myanmar. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Ternyata waktu itu pernah dibantu atau bareng-bareng misalnya dikawal sama KBRI waktu di Myanmar ya. Salah satunya adalah almarhum Arya Daru. Berarti berapa lama waktu itu Bu pernah di sana bersama? Kalau itu kan nggak lama ya kami ya. Jadi pendalaman bertemu dengan korban itu kami mencari itu korban 22, tapi akhirnya menemukan jam 12. Itu pertama beliau nggak cuman sehari atau berapa saat aja bertemu dengan kami. Nah, waktu itu pertama kali masih kami asesmen kepada korban-korban yang di Myanmar. Terus kemudian itu mungkin semingguan lah kami di sana. Ini korban TPPO berarti? Ya, TPPO Benjina, kasus Benjina. Nah, terus kejadiannya di Indonesia ya, Mas Lukman ya. Ketemu berikutnya itu sudah kami mau menjemput para korban. Nah,
para korban. Nah, beliau membantu kami. Kalau tidak salah itu sudah membantu, tapi hanya sekali lagi tidak penuh, jadi cuma beberapa saat aja. Nah, menjemput, kami ada 12, kami mengawal 12 orang lah korban tuh dibawa ke Indonesia untuk bersaksi di Maluku ya. Saya lupa di Dobo atau lupa ya saya. Terus kemudian baru terakhir saya kembali lagi ke Myanmar mengembalikan para saksi ini ya, para saksi korban ini sampai ke Yangon. Nah, dalam beberapa hari itu beliau lah yang memang mengawal kami. Terus kalau masih ada kebetulan juga ada tim ya, saya nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Itu kan juga tim udah LPSK kan ya? Iya, saya sudah LPSK. Waktu itu masih tenaga ahli saya Mas ya, gitu. Jadi diajak keliling lah, diantar ke Swedagon, terus itu sih yang saya ingat gitu ya. Cuman setelah itu memang nggak ada komunikasi. Itu tapi paling tidak kan pernah, meskipun ya berapa per hari, tapi kan tatap muka kan di sana. Betul ya. Berarti masih ingat dong kalau sebetulnya ketika bersama ibu itu almarhum di sono di tahun itu, saat itu kelihatan kepribadiannya, mungkin dia sebenarnya orangnya yang memang penuh apa sih istilahnya, pendiam yang ini, atau sebenarnya supel dan sebagainya. Menurut ibu, yang ibu ingat aja? Sebenarnya kalau konteks pendiam memang sebenarnya dari awal pertemuan pertama itu nggak banyak bicara ya, Mas almarhum ini Mas Lukman ya, dia memang nggak banyak bicara orangnya. Jadi pas waktu ngantar kami di Swedagon itulah banyak ngobrol, keluarganya di Jogja gitu ya, segala macam itu yang saya masih ingat. Oh, keluarga di Jogja, saya bilang begitu. Iya, di Jogja. Jadi waktu itu sempat mengambil foto-foto tim LPSK lah gitu. Jadi biasa saja, komunikasi juga ya rasanya sih saya belum tahu ya, waktu itu nggak ada terpikir bahwa ada masalah atau apa sih, sepertinya ya gitu ya, terlihat nggak ada masalah besar.